Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Rahman Kisas. Pada video ini saya akan berbagi materi dengan Anda semua mengenai tinjauan umum etika. Nah, kita lanjut pada slide pertama. Pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asa atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Kemudian, menurut Profesor Robert Salmon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi, yaitu etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Etika merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Kemudian, etika, moral, dan norma kehidupan. Lawrence Conrad ada 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika. Yang pertama, orientasi pada hubungan ganjaran, kekuatan fisik dan material, nilai-nilai. Nah, ini bersifat kemanusiaan dan tidak dipersoalkan pada orientasi ini. Kemudian orientasi hedonistis, hubungan antar manusia. Orientasi ini melihat bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu dan atau kadang-kadang kebutuhan orang lain. Nah, yang ketiga, orientasi konformitas. Orientasi ini disebut orientasi anak manis, di mana seseorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan. Kemudian yang keempat, orientasi pada otoritas. Pada orientasi ini, orang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan. Kemudian orientasi kontrak sosial. Orientasi ini dilatar belakangi adanya ketekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Kemudian orientasi moralitas, prinsip suara hati, individu, komprehensif dan universal. Orientasi ini memberikan nilai tertinggi pada manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu yang memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hari pokok yang dipertimbangkan. Etika, moral, dan norma kehidupan. Menurut Sonny Keraf, moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Kemudian menurut Vance McNeice-Soseno menyatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah jajaran, sedangkan yang memberikan manusia norma tentang bagaimana manusia hidup adalah moralitas. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan keputusan atau tindakan-tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab tindakan-tindakan yang tidak etis. Kemudian tindakan ada pedoman. Nah, tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur-prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu.
Nah, perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Kemudian, lingkungan tidak etis. Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan dapat berpengaruh pada orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang serupa. Dan perilaku atasan. Atasan bisa melakukan tidak etis, dapat mempengaruhi orang-orang yang berada di lingkup pekerjaannya untuk melakukan hal yang serupa. Kemudian, etika yang berkembang di masyarakat. Etika dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian etika normatif. Etika normatif ini adalah etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian, Sonny Craft mencatat adanya dua macam norma yang berkembang di dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma umum. Norma umum sendiri adalah norma yang memiliki sifat universal. Kemudian, norma khusus. Norma khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang atau kegiatan kehidupan dalam lingkup yang sempit. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching.